Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor pertama, yaitu kemukakan menurut saudara mengapa ilmu ekonomi dipelajari dan apa tujuan manusia mempelajarinya. Ilmu ekonomi sendiri merupakan satu ilmu yang tidak hanya membahas mengenai uang saja, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengajarkan kita untuk mengambil keputusan terbaik dalam hidup kita dari beberapa pilihan yang ada. Dan dalam pengambilan keputusan itu, kita tidak dapat mengandalkan perasaan saja. Tetapi dalam pengambilan keputusan tersebut, kita harus mengandalkan data dan angka yang ada. Jadi dapat dikatakan ilmu ekonomi ini sebagai seorang penasehat atau sebagai penasehat. Karena ilmu ekonomi sendiri ini seperti yang tadi sudah dijelaskan membantu kita dalam mengambil keputusan, yang dimana keputusan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Nah, ilmu ekonomi sendiri ini sudah ada sejak manusia membangun peradabannya. Dan ilmu ekonomi sendiri ini merupakan satu ilmu yang sangat mempengaruhi dunia, baik itu dari sejarah, budaya, ataupun dari politiknya. Dari zaman dahulu, seseorang dapat dikatakan miskin atau menjadi miskin karena terlahir dari keluarga yang miskin. Kita bisa mengambil contoh, jika seorang anak terlahir dari seorang ayah petani dan memiliki pekerjaan petani, maka otomatis anak tersebut akan menjadi petani juga. Namun, seiring berjalannya waktu, zaman berubah dan terdapat satu senjata yang bernama pendidikan. Memang dalam ilmu ekonomi ini sendiri, kita tidak bisa menjadi otomatis kaya. Tetapi dalam ilmu ekonomi ini kita dapat memaksimalkan segala hal yang kita miliki dan juga dapat mengambil keputusan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai soal nomor 2, yaitu coba saudara gambarkan kurva permintaan dan terangkan mengapa kurva permintaan mempunyai slope negatif atau memiliki kemiringan. Nah, untuk menggambarkan kurva permintaan, eh, terdapat dua arah, yaitu price ataupun harga dan juga key ataupun quantity. Nah, di sini kenapa kurva permintaan itu memiliki kemiringan atau slope-nya negatif? Karena kurva permintaan berbanding terbalik dengan harga. Dapat kita katakan jika harga naik, maka permintaannya akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dapat kita lihat daripada kurva yang ada, jika harganya 15.000, maka permintaannya hanyalah 1. Dan jika harga 12.000, permintaannya naik menjadi 2, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal nomor 3, yaitu terangkan jika harga naik, permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik. Nah, di sini kita lihat dulu kenapa sih alasannya hal itu bisa terjadi. Karena jika harga naik, maka itu akan menyulitkan dan juga merugikan daripada pembeli, sehingga mereka membatasi keinginan mereka untuk membeli barang itu. Nah, selanjutnya ada satu prinsip yang dimana itu dipakai dalam kehidupan kita selaku konsumen, yaitu kita tidak ingin mendapatkan harga yang mahal, sehingga jika harga naik maka kita pun tidak akan atau tidak ingin membeli barang tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nomor 4, apa perbedaan antara increasing in quantity demand dengan increasing in demand? Nah, sebenarnya perbedaan antara kedua ini terletak pada apa yang ada di dalam grafiknya. Kalau increasing in the quantity demanded, itu grafiknya merisikan tentang jumlah pasti barang atau jasa yang diminta oleh konsumen tertentu. Sedangkan increasing in demand
berisikan mengenai keinginan konsumen dan keterjangkauan untuk membeli barang atau jasa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nomor 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 5, yaitu sebutkan faktor penyebab peningkatan harga dan juga implikasi terhadap permintaan dan penawaran. Nah, faktor penyebab peningkatan harga sebenarnya masih banyak lagi. Cuma di sini saya akan menjelaskan dari 4 hal ini, yaitu yang pertama perputaran uang. Nah, kenapa perputaran uang menyebabkan peningkatan harga? Karena jika uang memiliki perputaran yang tidak stabil, itu akan mempengaruhi tingkat harga yang ada gitu. Selanjutnya biaya produksi. Nah, jika biaya produksi dari suatu barang meningkat atau besar, maka harga barang tersebut akan meningkat gitu. Selanjutnya nilai tukar barang terhadap nilai tukar uang terhadap barang itu sendiri. Itu pun dapat mempengaruhi peningkatan daripada harga ini. Dan yang terakhir tingginya permintaan. Nah, kenapa di sini tingginya permintaan? Karena jika permintaan naik, maka harga barang pun akan turun, akan naik, sorry. Karena itu mengambil daripada prinsip penawaran. Lalu implikasinya terhadap permintaan yaitu jika harga naik, maka permintaan pun akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Lalu implikasi terhadap penawaran, jika harga naik, maka penawaran pun akan naik. Nah, itulah yang tadi saya jelaskan mengenai tingginya permintaan dapat mempengaruhi peningkatan harga. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya akan membahas mengenai soal yang nomor terakhir, yaitu nomor 6. Tunjukkan bahwa apabila pendapatan naik, maka daya beli konsumen akan meningkat sehingga pada harga yang sama kemampuan konsumen membeli sejumlah barang akan bertambah, dan gambarkan kurva permintaannya. Nah, di sini kurva permintaannya itu seperti ini. Saya akan menjelaskan daripada kurva permintaan ini sendiri. Nah, jika pendapatan daripada konsumen itu naik, yang meskipun harganya sama, kita ambil contoh pada harga P3 yang asalnya kuantitinya 1, karena adanya peningkatan pendapatan, maka kuantitinya sekarang menjadi 2. Nah, begitu pula pada P2 yang semulanya permintaannya itu sebanyak 2, sekarang permintaannya menjadi 3, atau pada titik Q3. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa jika pendapatan naik, maka permintaan atau pembelian dari konsumen pun akan naik. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.